Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari, senantiasa kita dituntut untuk selalu khusyuk. Ibadah salat yang kita kerjakan hendaklah dikerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan hati yang khusyuk. Kita sebenarnya sering melakukan aktivitas ibadah tersebut dan sering juga mendengar bahwa ibadah yang harus dilakukan itu dengan khusyuk. Akan tetapi sebenarnya kita tidak memahami, bahkan kurang memahami, bahkan mungkin ada yang tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan khusyuk tersebut. Khusyuk itu artinya adalah penuh penyerahan dan kebulatan hati. Khusyuk bisa juga berarti sungguh-sungguh dan kerendahan hati. Secara bahasa, kata khusyuk itu memiliki beberapa arti yang sama. Pertama, artinya adalah tunduk, pasrah, merendah, atau diam. Arti yang kedua adalah rendah perlahan. Biasanya ini digunakan untuk suara. Dan pengertian yang ketiga, khusyuk itu bisa berarti diam atau tak bergerak. Secara istilah, khusyuk adalah kelembutan hati, ketenangan sanubari yang berfungsi menghindari keinginan keji yang berpangkal dari memperturutkan hawa nafsu hewani, serta kepasrahan di hadapan ilahi yang dapat melenyapkan keangkuhan, kesombongan, dan sikap tinggi hati. Hadirin yang dirahmati Allah, khusyuk merupakan sebuah keharusan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam. Khusyuk adalah ketenangan dan kedamaian dalam hidup seseorang. Orang yang mampu khusyuk di dalam aktivitas kehidupannya akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sebab ibadah itu tidak melulu salat, zikir, puasa, haji, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Ibadah itu menyangkut semua yang dilakukan manusia selama 24 jam dalam sehari semalam. Mulai dari ia bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika aktivitas itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala,
maka ia akan bernilai sebagai ibadah. Segala usaha yang dijalankan sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan keluarganya juga merupakan ibadah. Apapun bentuk dari usaha itu, selama itu halal dan tidak melanggar syariat agama. Untuk itu, selama 24 jam hati harus khusyuk di dalam menjalankan berbagai aktivitas itu, agar semua yang dilakukannya mendapatkan nilai ibadah dan memberikan ketenangan serta kebahagiaan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khusyuk merupakan salah satu dari ciri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan salat secara khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyatakan bahwa orang yang beriman itu harus khusyuk salatnya. Khusyuk merupakan sebuah keharusan di dalam mengerjakan ibadah salat. Sebab salat yang tidak khusyuk berarti salatnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam disuruh untuk memelihara semua ibadah salatnya, baik salat yang telah diwajibkan seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sehari semalam maupun salat sunnah lainnya. Memelihara salat itu dilakukan dengan melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, menjaga kualitas salat itu agar tetap khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Hadirin rahimakumullah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa untuk mencapai kekhusyuan itu merupakan sesuatu yang berat atau sulit dilaksanakan. Diperlukan kesabaran dan salat secara terus-menerus untuk mendapatkan khusyuk tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan mencapai kekhusyuan itu, yakni berupa keyakinan akan bertemu dengannya. Salat merupakan ibadah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melaksanakan salat, seolah-olah ia telah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ia merasa tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Ketika ia sujud di dalam sholat itu, ia merasa rendah dan tidak memiliki apa-apa lagi. Ia menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah muncul keyakinan di dalam dirinya bahwa ia telah bersama dengan Allah. Hatinya menjadi khusyuk, hanya tertuju kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hadirin rahimakumullah, di dalam dirinya ia sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat. Allah menyatakan dia sebenarnya lebih dekat daripada orat leher manusia. Allah mengetahui apapun yang diucapkan oleh manusia. Bahkan lebih dari itu, yaitu apapun yang dibisikkan oleh hati manusia itu Allah mengetahui. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat dirahasiakan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 24 jam, 2 orang malaikat senantiasa mengawasinya setiap hari tanpa henti. Catatan itu tidak akan pernah keliru, apalagi salah. Catatan itu kelak akan dibuka pada hari kiamat nantinya, ketika manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sewaktu di dunia. Amal baik akan menghantarkannya ke surga, sedangkan amal yang buruk akan mendatangkan ia atau akan menghantarkan ia ke dalam neraka. Selain itu, leher juga merupakan simbol dari kematian. Artinya, kematian itu sangat dekat dengan diri manusia. Setiap saat bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seseorang. Karena itu, kedekatan Allah dengan hambanya merupakan sesuatu hal yang mutlak. Manusia tidak akan bisa menghindarinya dimanapun ia berada. Di dalam Al-Quran telah disebutkan di dalam surah Al-Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada orat lehernya. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 yang telah saya sebutkan sebelumnya, di situ disebutkan bahwa
Syarat untuk mencapai kekhusyuan di dalam menjalankan sholat dan ibadah lainnya di dalam hidup ini adalah dengan meyakini bahwa kita akan berjumpa dengannya. Dan kita juga akan kembali kepadanya. Dua hal ini merupakan sebuah syarat mutlak bagi siapapun yang menginginkan kekhusyuan di dalam menjalankan ibadah apapun yang dilakukannya. Setiap manusia harus bisa menyadari posisinya di dunia ini. Tidak ada manusia yang bisa hidup abadi selama di dunia. Semua manusia akan merasakan kematian dalam hidupnya. Kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja manusia berada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya manusia. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Hadirin rahimakumullah. Manusia yang sadar bahwa dia akan mengalami kematian dan kelak akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sewaktu di dunia, maka ketika beribadah dia akan merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemanapun kita menghadap, maka kita pasti akan bertemu dengan wajah Allah. Artinya, kekuasaan Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Sebab itu, di mana saja manusia berada, Allah pasti mengetahui perbuatannya. Karena ia selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115 disebutkan, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Ini berarti bahwa kehidupan kita di dunia ini selalu dalam pengawasannya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi seluruh makhluk ciptaannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang luput dari pengawasannya itu. Dimanapun kita berada, pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khusyuk dalam beribadah itu salah satunya adalah meyakini bahwa dia akan berjumpa dengannya. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak harus menunggu kita mati dulu atau sampai kiamat nanti. Baik di dunia dan di akhirat kelak, kita harus bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alam dan isinya diciptakan untuk manusia. Semuanya itu merupakan tanda yang harus bisa dibaca dan dipahami oleh manusia untuk bisa lebih dekat kepadanya. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut harus kita lakukan setiap saat selama 24 jam dalam sehari semalam. Semua makhluk di dunia ini berada di dalam genggamannya. Tidak ada yang bisa keluar dari genggaman itu.
semuanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi semuanya. Alam semesta ini dalam liputannya, makhluk apapun yang berada di alam semesta ini senantiasa juga berada di dalam liputannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan manusia. Tidak perlu berteriak atau menggunakan suara yang keras ketika memanggilnya. Gunakanlah suara yang lembut dan khusyuk ketika memohon apapun kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Agar jiwa kita selalu merasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa kita harus senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Harus senantiasa ingat kepada Allah. Zikir merupakan proses untuk selalu ingat kepadanya dimanapun kita berada dan di bagaimanapun posisi kita. Ketika jiwa sudah terbiasa zikir, maka hidupnya akan penuh kebaikan dan kebahagiaan, karena dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati atau khusyuk mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan oleh Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa khusyuk itu dengan mengingatnya. Karena itu orang yang selalu mengingatnya di dalam kesempatan apapun, maka hidupnya akan selalu khusyuk. Khusyuk itu kita dapatkan tidak harus melakukan ibadah salat. Sebab salat yang kita lakukan setiap hari, baik yang wajib maupun yang sunnah, merupakan bagian dari aktivitas rutin yang kita kerjakan sehari-hari. Salat yang dikerjakan itu waktunya hanya sebentar. Kalau khusyuk hanya diukur dengan menggunakan waktu salat saja, maka sangat banyak waktu tersisa lainnya yang terbuang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau banyak orang yang mengerjakan ibadah salat tapi kerjaannya masih korupsi misalnya.
ia masih bisa mencuri, ia senantiasa sombong, iri dengki, suka berbohong, suka mencaci maki, suka memfitnah, melakukan riba, menzalimi orang lain, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salat yang mereka lakukan itu sebenarnya lalai. Artinya mereka mengerjakan salat akan tetapi tidak khusyuk. Salatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Justru ia riya atau pamer dan mau minta penghargaan sebagai orang yang telah menunaikan ibadah salat. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa orang yang diberi ilmu pengetahuan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka dia akan menyungkurkan wajahnya seraya bersujud kepadanya. Dalam sujudnya dia menangis sehingga bertambahlah nilai kekhusyuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Artinya, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Hadirin rahimakumullah. Sujud merupakan bentuk penghambaan manusia kepadanya. Dalam sujud seseorang akan merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, berlama-lamalah ketika sujud, baik dalam salat maupun di luar salat. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci itu merupakan kitab induk sebagai pedoman hidup di dunia ini. Siapapun yang membaca dan yang memahami isinya, maka hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Artinya, dalam hidupnya, dia akan merasakan kekhusyuan yang tiada tara. Semua itu harus mampu bisa kita raih. Sebab dengan meraih kekhusyuan itu, maka tujuan hidup di dunia dan di akhirat kelak akan bisa kita dapatkan. Surga di dunia dan tentunya surga kelak di akhirat juga bisa kita raih tentunya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan setiap ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, yakni dengan merendahkan hati kita dengan senantiasa ingat kepada Allah bahwa segala apapun yang diperintahkan adalah merupakan
kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita harus mampu beribadah secara khusyuk agar apapun aktivitas ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa mampu melaksanakan khusyuk tersebut di luar ibadah rutinitas kita tersebut, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi damai, sehingga kebahagiaan akan kita raih di dalam hidup ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.